Selamat datang di mata kuliah pengantar administrasi pemerintahan. Pada pertemuan kali ini, topik mengenai keputusan dan tindakan badan publik dan atau pejabat pemerintah. Bersama saya, Ufanita Afrilia, dosen administrasi pemerintahan Universitas Pajajaran. Oke, mari kita mulai pembahasan hari ini. Hal utama yang harus kita pahami adalah pengertian administrasi pemerintahan. Administrasi pemerintahan adalah tata laksana dalam pengambilan keputusan dan atau tindakan oleh badan dan atau pejabat pemerintahan. Dalam melaksanakan administrasi pemerintahan yang meliputi fungsi pemerintahan diantaranya fungsi pengaturan, fungsi pelayanan, fungsi pembangunan, fungsi pemberdayaan, dan fungsi perlindungan. Lalu apa sih yang dimaksud dengan keputusan administrasi pemerintahan? Keputusan administrasi pemerintahan yang juga disebut keputusan tata usaha negara atau keputusan administrasi negara yang selanjutnya disebut keputusan adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan dan atau pejabat pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Nah, sekarang apa yang dimaksud dengan tindakan administrasi pemerintahan? Tindakan administrasi pemerintahan yang selanjutnya disebut tindakan adalah perbuatan pejabat pemerintahan atau penyelenggaraan negara lainnya untuk melakukan dan atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan. Lalu, apa yang dimaksud dengan badan dan atau pejabat pemerintahan? Badan dan atau pejabat pemerintahan adalah unsur yang melaksanakan fungsi pemerintahan baik di lingkungan pemerintah maupun penyelenggara negara lainnya. Setiap keputusan dan atau tindakan harus ditetapkan dan atau dilakukan oleh badan dan atau pejabat pemerintahan yang berwenang. Badan dan atau pejabat pemerintahan dalam menggunakan wewenang wajib berdasarkan dengan yang pertama, sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan yang kedua itu sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Pejabat administrasi pemerintahan dilarang menyalahgunakan kewenangan dalam menetapkan dan atau melakukan keputusan dan atau tindakan. Adapun dalam peraturan perundang-undangan bahwa setiap keputusan dan atau tindakan wajib berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik atau AUPB. Nah, di sini peraturan perundang-undangannya meliputi yang pertama, peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar kewenangan dan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dalam menetapkan dan atau melakukan keputusan dan atau tindakan. Di sini badan dan atau pejabat pemerintahan. Di sini badan dan atau pejabat pemerintahan dalam menetapkan dan atau melakukan keputusan dan atau tindakan wajib mencantumkan atau menunjukkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar kewenangan dan dasar dalam menetapkan dan atau melakukan keputusan dan atau tindakan. Ketiadaan atau ketidakjelasan peraturan perundang-undangan tidak menghalangi badan dan atau pejabat pemerintahan yang berwenang untuk menetapkan dan atau melakukan keputusan dan atau tindakan sepanjang memberikan kemanfaatan umum dan sesuai dengan AUPB. Lalu apa saja sih yang merupakan asas-asas umum pemerintahan yang baik itu? AUPB yang dimaksud meliputi asas yang pertama itu adalah kepastian hukum, yang kedua asas kemanfaatan, yang ketiga asas ketidakberpihakan, yang keempat asas kecermatan, yang kelima tidak menyalahgunakan kewenangan, yang keenam adalah asas keterbukaan, yang ketujuh adalah kepentingan umum dan pelayanan yang baik.
Asas-asas umum lainnya di luar AUPB dapat diterapkan sepanjang dijadikan dasar penilaian hakim yang tertuang dalam putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Lalu apa sih yang dimaksud dengan keputusan dan atau tindakan badan atau pejabat pemerintah? Keputusan dan atau tindakan yang ditetapkan dan atau dilakukan oleh badan dan atau pejabat pemerintahan yang berwenang bersifat mengikat dalam penyelenggaraan pemerintahan. Keputusan dan atau tindakan yang ditetapkan dan atau dilakukan oleh badan dan atau pejabat pemerintahan yang berwenang tetap berlaku hingga berakhir atau disebut keputusan atau diberhentikannya tindakan oleh badan dan atau pejabat pemerintahan yang berwenang. Pencabutan keputusan atau penghentian tindakan wajib dilakukan oleh yang pertama, oleh badan dan atau pejabat pemerintahan yang mengeluarkan keputusan dan atau tindakan, atau yang kedua itu oleh atasan badan dan atau atasan pejabat yang mengeluarkan keputusan dan atau tindakan apabila pada tahap penyelesaian upaya administratif. Badan dan atau pejabat pemerintahan. Lalu ada yang dimaksud apa? Yang dimaksud dengan badan dan atau pejabat pemerintahan itu yang berwenang menetapkan dan atau melakukan keputusan-keputusan dan atau tindakan yang terdiri atas yang pertama, badan dan atau pejabat pemerintahan dalam wilayah hukum tempat penyelenggaraan pemerintahan yang terjadi atau badan atau pejabat pemerintahan dalam wilayah hukum tempat seorang individu atau sebuah organisasi berbadan hukum melakukan aktivitasnya. Nah, apabila pejabat pemerintahan berhalangan menjalankan tugasnya, maka atasan pejabat yang bersangkutan dapat menunjuk pejabat pemerintahan yang memenuhi persyaratan untuk bertindak sebagai pelaksana harian atau pelaksana tugas. Pelaksana harian atau pelaksana tugas melaksanakan tugas serta menetapkan dan atau melakukan keputusan dan atau tindakan rutin yang menjadi wewenang jabatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penyelenggaraan pemerintahan yang melibatkan kewenangan lintas badan dan atau pejabat pemerintahan dilaksanakan melalui kerjasama antar badan dan atau pejabat pemerintahan yang terlihat kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Lalu ada yang namanya keputusan berbentuk elektronis. Di sini pejabat dan atau badan pemerintahan dapat membuat keputusan berbentuk elektronis. Keputusan berbentuk elektronis wajib dibuat atau disampaikan apabila keputusan tidak dibuat atau tidak disampaikan secara tertulis. Keputusan berbentuk elektronis berkekuatan hukum sama dengan keputusan yang tertulis dan berlaku sejak diterimanya keputusan tersebut oleh pihak yang bersangkutan. Jika keputusan dalam bentuk tertulis tidak disampaikan, maka yang berlaku adalah keputusan dalam bentuk elektronis. Nah, dalam hal terdapat perbedaan antara keputusan dalam bentuk elektronis dan keputusan dalam bentuk tertulis, yang berlaku adalah keputusan dalam bentuk tertulis. Keputusan yang mengakibatkan pembebanan keuangan negara wajib dibuat dalam bentuk tertulis. Pejabat pemerintahan yang berwenang dapat menerbitkan izin, dispensasi, dan atau konsesi dengan berpedoman pada AUPB dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Keputusan badan atau pejabat pemerintahan berbentuk izin apabila yang pertama itu diterbitkan persetujuan sebelum kegiatan dilaksanakan
Dan kedua, kegiatan yang akan dilaksanakan merupakan kegiatan yang memerlukan perhatian khusus dan atau memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan. Pejabat pemerintahan yang berwenang dapat menerbitkan izin, dispensasi, dan atau konsesi dengan berpedoman pada AUPB dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Keputusan badan dan atau pejabat pemerintahan berbentuk dispensasi apabila diterbitkan persetujuan sebelum kegiatan dilaksanakan dan kegiatan yang akan dilaksanakan itu merupakan kegiatan pengecualian terhadap usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan atau swasta. Dan kegiatan yang akan dilaksanakan itu merupakan kegiatan yang memerlukan perhatian khusus. Izin, dispensasi, atau konsesi yang diajukan oleh pemohon wajib diberikan persetujuan atau penolakan oleh badan dan atau pejabat pemerintahan paling lama 10 hari kerja sejak diterimanya permohonan, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Izin, dispensasi, atau konsesi tidak boleh menyebabkan kerugian negara. Adapun syarat sahnya keputusan yang pertama itu ditetapkan oleh pejabat yang berwenang. Yang kedua, dibuat sesuai prosedur. Yang ketiga, substansi yang sesuai dengan objek keputusan. Sahnya keputusan didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Berikut adalah contoh kasus dari izin, dispensasi, dan konsesi dalam administrasi pemerintahan. Misalnya yang pertama itu izin pendirian industri. Sebuah perusahaan ingin mendirikan pabrik di suatu wilayah. Mereka perlu mengajukan izin pendirian industri kepada pemerintah setempat, termasuk dokumen-dokumen terkait dampak lingkungan, rencana tata ruang, dan perizinan lainnya. Lalu contoh dispensasi, misalnya peraturan zonasi, di mana seorang pengusaha ingin membangun pusat perbelanjaan di area yang seharusnya ditetapkan sebagai zona residensial. Pengusaha tersebut mengajukan permohonan dispensasi kepada pemerintah untuk mendapatkan izin membangun di zona tersebut. Lalu contoh konsesi, misalnya konsesi pertambangan. Ada sebuah perusahaan ingin melakukan kegiatan pertambangan di suatu daerah, mereka harus mengajukan permohonan konsesi pertambangan kepada pemerintah yang melibatkan proses penilaian dampak lingkungan dan juga pemenuhan persyaratan teknis lainnya. Izin usaha misalnya penyelenggaraan telekomunikasi, di mana sebuah perusahaan telekomunikasi ingin menyelenggarakan layanan di suatu wilayah, mereka perlu mengajukan izin usaha penyelenggaraan telekomunikasi kepada otoritas telekomunikasi setempat untuk memastikan kualitas layanan dan kepatuhan terhadap regulasi. Nah, dispensasi pemberian beasiswa misalnya lagi ya, contohnya ketika seorang mahasiswa mengalami kesulitan keuangan dan tidak dapat memenuhi syarat-syarat untuk mendapatkan beasiswa. Nah, mahasiswa tersebut mengajukan permohonan dispensasi kepada pihak berwenang untuk mempertimbangkan situasinya dan memberikan bantuan finansial. Nah, ada juga misalnya konsesi pelayanan pabrik, yang dimana pemerintah itu memberikan konsesi kepada sebuah perusahaan swasta untuk menyelenggarakan layanan publik seperti pengelolaan air minum atau pengelolaan transportasi umum. Izin juga misalnya izin impor barang khusus gitu ya, di mana sebuah perusahaan ingin mengimpor barang tertentu yang termasuk dalam kategori tertentu yang diatur. Nah, mereka ini perlu mengajukan izin impor kepada pemerintah dan memenuhi persyaratan termasuk pembayaran bea masuk dan juga pajak. Nah, contoh-contoh di atas mencerminkan bagaimana izin, dispensasi, dan konsesi itu digunakan dalam administrasi pemerintahan untuk
mengatur berbagai aspek kegiatan masyarakat dan bisnis agar sesuai dengan kebijakan, regulasi, dan standar yang berlaku. Baiklah, kita sudah dalam penghujung waktu dalam pertemuan kali ini. Semoga kita semua sehat selalu. Sukses untuk kita semuanya. Have a nice day. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.